Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati komisioner dari kecamatan ya Pak Lukas Pagelaran yang telah hadir dan juga serta jajarannya yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan PKD sekecamatan Pagelaran. Dan saya tahu mungkin ketuanya lagi ikut BIMTEK di Peruci ya, berserta ketua PPK sekabupaten Cianjur di Cianjur. Tapi saya memilih ke Cianjur Selatan karena memang di sana terkait masalah kampanye ya, karena yang dihadiri anggota saya itu pas dengan Pak Fikri SDM dan para Farmas, jadi cocok untuk isi materi di Cianjur. Untuk hari ini mungkin kelima kan ya, kalau kemarin di Cianjur Utara itu masuk 4 kecamatan, kemudian kalau di daerah Cianjur Selatan ini satu kecamatan. Jadi setelah ini saya mungkin ke Pasir Kuda. Izin untuk saya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Ridwan. Saya berangkat dari PPK ya, dari tahun 2015. Itu waktu itu pilkada Bupati ya. Jadi masih anggota karena memang masih baru. Saya sadar diri kalau masuk penyelenggara itu saya harus tidak ujung-ujung jadi ketua atau apapun, yang penting saya masuk dulu jadi anggota PPK biar tahu bagaimana cara kerja PPK, karena di saat itu saya lagi posisi mengajar di kampus, jadi niatnya adalah tridharma, pengabdian, pengajaran, dan penelitian. Tapi pada akhirnya saya menikmati di PPK ya. Nah, kemudian 2018 saya ketua PPK di Cianjur Kota ya. Jelas. Itu waktu pilkada gubernur. Nah, ketika itu tidak ada pilkada serentak nasional secara tahun ini 2024. Kalau dulu pilkada itu serentak 2015 bupati sejabat saja, gitu kan. Nah, kalau saat ini senasional, itu perbedaan di sini. Nanti saya terangkan. Kemudian 2019 saya ketua PPK di Cianjur Kota. Jadi saya sudah tahu bagaimana cara kerja, ya udah saya pilih ketua gitu ya. Nah, 2019 saya ketua PPK Cianjur Kota, Pilpres, dan 2020 sama saya juga ketua PPK di Cianjur Kota tentang bupati sama. Waktu itu memang tahun 2020 itu lagi Covid ya. Nah, sudah beres, baru saya daftar lagi 2023 daftar PPK, alhamdulillah jadi ketua PPK lagi, dan saya berniat ingin berakhir di PPK karena terlalu lama di PPK ya. Kalau Cianjur Kota itu lumayan ya, di PTP banyak, di dinamika sosial itu macam-macam ya kan. Nah, saya berniat untuk mengikuti rekrutmen Kapolri waktu itu di Kabupaten Cianjur dibuka dan ikut, dan saya cuma mengikuti saja, mengalir ya kan. Pada akhirnya saya juga terpilih. Alhamdulillah saya tidak niat jadi ketua sebenarnya, tapi ya dipilih sama anggota jadi ketua, alhamdulillah. Jadi memang saya orangnya yang mengalir saja, tidak banyak neko ya terhadap apapun, yang penting terima saja begitu. Jadi memang di penyelenggara saya doanya dikabulkan, di PPK saya ini yang terakhir 2003, ternyata memang terakhir di PPK ya. Itu jadi selama di PPK alhamdulillah di Cianjur Kota saya tidak dapat permasalahan yang sangat signifikan, karena memang kalau kita berdiri secara integritas sebagai penyelenggara ya, tegak lurus, tidak akan kena macam sanksi apapun kalau kita memang benar sesuai dengan track peraturan dan perundang-undangan. Itu saja sebenarnya. Nah, ini terkait rapat kerja teknis ini di dalam penanganan pelanggaran di tingkat kecamatan. Mungkin yang rekan-rekan harus diketahui
karena kita itu dilahirkan di induk yang sama, di rahim yang sama, yaitu di Undang-Undang Pemilu. Di situ ada Bawaslu, ada DKPP, ada KPU, ya kan? Nah itu turunannya sama. Makanya ketika kita dibawa, ya, atau PPK atau PPS, ada salah satu misalkan tidak lengkap atau mungkin harus diperbaiki, ya kan? Nah itu fungsinya pengawasan, ya kan? Pengawasan juga berarti ya kita saudara saling toel, ya, manoel. Jadi ulah gitu, ini salah, ya kan? Makanya ada himbauan harus diperbaiki, itu hal yang wajar. Karena kita saudara, kita harus saling mengingatkan, ya kan? Namun itu bisa diingatkan berarti ya itu tadi jangan ditingkatkan. Itu jadi intinya sama-sama di lain yang sama, kita apalagi di pilkada yang sudah berubah rejimnya. Rejim sekarang itu rejim pilkada 2004, kemarin kita beres baru rejim pemilu ya 2004. Nah ini KPU Kabupaten Cianjur ini kepemimpinan saya alhamdulillah kafah ya, sempurna. Ya apa yang disebutkan sempurna? Karena ketika kita sudah beres penetapan sidang pleno di Indo Alam waktu itu dan berjalan seiringnya ada gugatan tentang hasil, ya, tentang hasil, karena di gugatan itu pasti sengketa proses dan sengketa hasil, itu yang pasti akan disengketakan, dipermasalahkan. Nah ketika sudah ditetapkan, kemudian ada gugatan ke MK dan terbukti apapun di situ, kita harus melaksanakan PUS, ya, penghitungan ulang suara dan PSU, ya, pemungutan suara ulang. Di kecamatan mana? Di kecamatan Cikalong Kulon. Siapa pelakunya? Yaitu bukan dari penyelenggara tapi di ex penyelenggara. Kenapa? Karena ancaman dan intimidasi dari seorang kades. Dan sekarang sudah ditindak dan sudah kena pidana dan sudah diputuskan, dan kita sudah juga melakukan PUS dan PSU. Nah ini tingkat kerawanannya sebenarnya di dalam sebuah pemilihan itu adanya di TPS, ya kan? Tingkat kerawanan yang paling tinggi. Makanya saya pesan ke rekan-rekan PPK dan PPS nanti untuk ke KPPS, sekecil apapun kejadian ya di tingkat TPS, dituliskan di form keberatan itu. Ketika ada kejadian-kejadian ini dituliskan, dicatat, ya. Kalau misalkan tidak ada kejadian, tulis aja nih tanggalnya, harinya, jamnya, tulis aja. Kalau tidak ada kejadian ya tulis aja nih, karena itu nanti bisa jadi menjadi barang bukti juga ketika ada persidangan sengketa hasil atau proses di salah satu gugatan. Banyak bukti yang mendukung yang lainnya. Itu ya. Jadi teman-teman PKD nanti harus mengingatkan selalu, ya, teman-teman PTPS-nya yang ada di TPS itu mengingatkan, ya, ketika ada kejadian apapun dicatat, ya kan. Tapi lah minum makan bakso hanya istirahat untuk dicatat, ya. Ngopi untuk dicatat, ya. Tapi kejadian itu adalah kejadian ketika ada permasalahan. Itu yang pertama. Nah, kemudian kemarin kita juga ada gugatan lagi. Alhamdulillah semua sudah beres, sudah clear, diputuskan. Sekarang kita maju ke rejim ke pilkada. Nah ini jangan sampai terjadi lagi yang namanya pelanggaran-pelanggaran di tingkat TPS, ya. Jadi jangan sampai si petugas ini menyerahkan atau menggunakan wewenang dan kekuasaannya di TPS dengan sewenang-wenangnya, ya itu. Jadi saya beri apresiasi juga untuk Kecamatan Pagelaran khususnya Panwas dan PKD, karena 2024 ini pemilunya tidak ada permasalahan yang sangat signifikan, dan saya ucapkan terima kasih karena memang saya yakin
Ketika tidak ada permasalahan dan ketika bisa diselesaikan, itu berarti Panwasnya, pimpinan dari kecamatan Kebenaran dan PKD-nya itu benar berintegritas, ya kan, dan memang menjaga amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku. Itu saya terima kasih. Makanya di PKD ini apalagi kita harus memang menjaga itu integritas, kemandirian, ya kan, profesionalitas, proporsional, ya, mandiri, ya kan, tanpa adanya intervensi dari pihak luar, ya. Nah ini yang tadi tingkat kerawanannya ada di TPS itu, dan memang saat ini adalah di kita di KPU Kabupaten Cianjur lagi beriringan. Yang pertama adalah tentang persiapan kampanye, ya kan, itu. Yang keduanya lagi beriringan tentang rekrutmen KPPS, sama mungkin ya, sekarang juga lagi rekrutmen PTPS. Nah, ketika beriringan ini, saya juga melihat teman atau rekan dari Bawaslu atau dari Panwas ini harus mencurahkan pikirannya dan tenaga, ya, pengawasan terhadap rekrutmen KPPS, betul ya, kemudian mencurahkan dengan pengawasan di lapangan tentang kampanye, ya. Sedangkan personilnya di tingkat kecamatan itu ada 3 dibantu dengan staf-staf, dan apalagi di desa, ya, 1 orang, ya kan. Makanya perlunya teman-teman saling koordinasi, komunikasi, konsolidasi dengan pihak-pihak luar, ya. Ya, bisa dengan perangkat desa atau dengan pegiat-pegiat kepemiluan, ya. Karena kan nggak mungkin teman mengawasi, saya katakan, dengan satu kegiatan sini ada kegiatan lain dengan 1 orang, ya kan. Nah itu saya mengapresiasi, ya, saya doakan rekan-rekan selalu dalam kesehatan, ya, dan selalu, karena memang waktunya sudah tidak terasa di tanggal 27 di hari Rabu, ya, tepatnya kita mulai jam 7 sampai jam 1 itu menentukan pimpinan pimpinan di Kabupaten Cianjur, ya. Jadi dengan 1 hari itu, ya, kita akan menentukan 5 tahun ke depan seorang pemimpin. Jadi jangan dianggap remeh, ya. KPPS, PTPS, ya kan, atau apalagi PKD, pokoknya yang di tingkat itu jangan anggap remeh. Ada satu biasa kerjanya, nah, jangan seperti itu, ya. Karena dengan 1 hari itu, dengan kegiatan itu tanggal 27 itu menentukan 5 tahun ke depan pemimpin di Kabupaten Cianjur, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan mentang-mentang sehari gitu, ya, kita leha-leha itu. Kemudian juga nanti harus diingat ketika jam 12 pun kalau istirahat di TPS, ya kan, itu jangan semuanya, ya, itu potensi PSU, ya, kalau semuanya istirahat, tapi bergantian. Jadi harus ada di TPS. Nah ini TPS harus mengingatkan juga, ya, mentang-mentang misalkan, ayo orang istirahat dulu, orang isoma, semua TPS ditinggalkan, ya, saksi tidak ada, PTPS tidak ada, KPPS tidak, kosong. Nah itu bahaya, ya, itu potensi, ya, kerawanan yang kerjanya yang tidak baik, gitu. Itu, ya, itu pertama. Nah, di pilkada ini kita sudah menetapkan pasangan calon, ada 1, 2, 3, berarti ada 3 calon. Kita tanggal 22 kita sudah menetapkan, dan tanggal 23 sudah ada pengundian nomor urut. Jadi ada pasangan calon nomor 1, ada pasangan calon nomor 2, ada pasangan calon nomor 3. Nah ini kita sudah tetapkan, dan tanggal 25 hari kemarin kita sudah berdiskusi dengan para LO tim pemenangan, ada grupnya, kita langsung share terkait masalah
titik lokasi APK atau persiapan rapat terbuka ya di pasangan calon 1, paslon 2, paslon 3. Nah ini berarti ketika tanggal 25 sudah dimulai atau sudah punya nomor urut undi, berarti rekan-rekan sudah mulai bekerja ya, mengawasi ya kan. Sebenarnya bukan rekan-rekan saja yang mengawasi, masyarakat pun, warga pun mengawasi, bahkan bisa saja mengawasi penyelenggara ya. Nah, ini Kang Ewing ini masternya data. Nah itu kita harus mengawal terus ya di dalam pilkada ini, jangan sampai terjadinya pemilu yang kemarin di Kabupaten Cianjur. Saya meminimalisir biar tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi di pemilu kemarin. Dengan apa? Itu tadi dengan pengawasan internal. Kemudian kami juga dengan adanya seperti ini saya bisa berbangga karena saya bisa menyempatkan karena saudara di Bawaslu kemudian rekan-rekan di tingkat PKD bisa saling menyapa di PPS, apalagi saat ini adalah tahapan rekrutmen ya kan. Kemudian kejadiannya ada di TPS itu kerawanan itu ya, jadi yang harus diperhatikan. Jadi untuk PKD dengan kekuatan ini jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang timbulnya potensi menjadi gugatan. Karena kan yang namanya ada pelanggaran itu tidak harus langsung ada tindakan, ya kan? Tapi harus ada pelapor dulu. Ketika pelapor itu tidak langsung ada tindakan, pasti adanya kajian, betul kan? Ada kajian. Nah kajian ini sudah tentunya pasti ada proses. Ya prosesnya apa? Benar nggak di Undang-Undang Pemilu? Benar nggak adanya di PKPU? Benar nggak ada di Perbawaslu? Baru putusan. Kita ini di KPU Provinsi, di KPU Kabupaten dan sebawahnya itu adalah pekerja undang-undang, pekerja regulasi PKPU. Jadi pelaksana. Kita tuh hanya pelaksana undang-undang dan pelaksana PKPU, pelaksana regulasi. Kita bukan regulator. Jadi jangan pernah KPU Kabupaten atau mungkin PPK atau mungkin Bawaslu juga atau Perbawaslu di tingkat PPK-nya itu menafsirkan pasal dan menafsirkan poin A, B, C, D, E kayak gitu. Tidak wilayahnya. Siapa? Yaitu antara KPU RI dan Bawaslu RI yang membuat regulator dan undang-undangnya tentu legislatif. Kita ini di tingkatan provinsi dan kabupaten ini hanya pelaksana regulasi. Jadi tidak boleh menafsirkan hal apapun, apalagi di tingkatan kecamatan. Ya, kerjaannya sesuai dengan aturan. Di KPU itu udah jelas, ada PKPU, ada pedoman teknis, ya kan? Sama mungkin di Bawaslu juga sama persis seperti itu. Makanya ketika ada kejadian di lapangan, itu si pelapor melapor temuan, itu tidak langsung ada tindakan, apalagi dengan dibatasi waktu ya 3 hari itu kan pelapornya. Nah ini kan kadang-kadang kenapa nggak bisa tindakannya? Harus ada kajian dulu mungkin. Kajian dulu ketika melapor itu benar nggak temuannya, buktinya benar nggak seperti itu, ya kan? Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ada tindakan, itu sudah menyalahi aturan. Kalau langsung ada tindakan, ya. Jadi tindakan ini kan kajiannya kan ada macam-macam. Apakah masuk ya di PKPU? Nah nih kita sudah turun nih PKPU tentang kampanye nomor 13 2004. Di situ di bab 8 di pasal 54 itu tentang larangan. Nah tinggal download nanti di KPU itu ada larangan apa saja di sana, ya. Siapa tahu, oh itu nggak masuk, oh itu masuk. Nah itu kan bisa dipelajari, ya kan. Nah kemudian di pedoman teknis juga ada 1363 itu tinggal dipelajari, ada nggak, ya tentang kampanyenya. Nah itu jadi jangan menafsirkan hal-hal yang kita bukan wilayahnya.
Begitu. Itu kalau kita menafsirkan, kita bukan wilayah yang sama, atau juga sama PPK dan sama Panwas juga seperti itu. Ya, jadi harus mengingatkan rekan-rekan PKI ke PPS, apalagi saat ini lagi tahapan rekrutmen ke PPS, ya, mengawasi. Pengawasannya harus benar-benar, dan nanti PTPS pun sama, harus benar-benar juga ketika di TPS saling mengingatkan. Karena mungkin yang harus diketahui, saya tanya, ini kan PKD yang baru atau ada yang dalam? Baru semua? Ada yang baru ya? Saya tanya, di TPS itu kan ada tiga kategori pemilih. Ya. Yang pertama apa? DPT. Yang kedua DPS, TB. Yang ketiga DPK. Jadi harus diingat ya, di dalam TPS itu ada 3 kategori pemilih. Yang pertama DPT, yang kedua ada DPTB, yang ketiga ada DPK. Tentunya DPT itu yang sudah ada ya di daftar pemilih tetap, ya sudah terdaftar. Kemudian DPTB, nah itu nanti yang ada juga di DPT, namun tambahan, ya kan, bisa kita tulisin nanti lebih jelasnya ada statusnya Kang Ewi itu nggak ada lagi di KPU, cuma orang itu aja. Ya. Dan yang ketiga itu di DPK, daftar pemilih khusus, yang mulai jam 12 sampai jam 1. Nah itu ya nanti akan dijelaskan oleh divisinya Kang Ewing nanti sebagai operatornya lebih paham, karena kita sudah menetapkan namanya DPT, ya tinggal menunggu DPTB. Karena kalau sudah kita bergerak di DPT, berarti logistik bagian saya ada pool ketua itu perangkat anggota keuangan umum, logistik dan rumah tangga itu tentunya menyiapkan logistik bilik suara, kotak suara, ya susu, tahu susu? Surat suara. Kan? Saya suka dikata susu ya, surat suara, ya kan. Jadi jangan diibaratkan susu rusak, susu tak rusak, gitu kan. Nah, susu rusak, susu terusak, ya kan. Itu nanti bagian saya persisuan itu, ya. Jadi saya suka disingkat, jadi harus ingat nanti bahasa-bahasa ya, TPS juga nanti. Tapi kalau komisioner ini udah beribajinya berpantas ya, kayak susu ya. Itu ya. Jadi terkait masalah kampanye sudah ada PKPU-nya dan ada perubahan teknis, jadi tinggal rekan-rekan nanti tinggal di download saja ya, karena kita nanti di bab 8 itu di PKP 13 itu sudah ada larangan-larangannya seperti itu. Jadi mohon di pilkada ini khususnya di Kecamatan Pagelaran ditingkatkan lagi kondisivitasnya, kemudian pemilu damai, tertib, aman ya. Karena memang pemilu sudah dibuktikan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Pilkada ini apalagi harus benar-benar bagus ya, harus yang baik, lebih baik dari yang kemarin. Itu. Jadi lebih teknis nanti terkait masalah data ya, apa saja yang disampaikan nanti mau diperhatikan juga oleh staf saya Dewi nanti bisa memberikan atau memaparkan. Jadi memang saat ini saya tidak bisa membuat slide karena memang waktunya kemarin dikabarinya malam kemarin ya kan. Jadi waktu diisi di Cianjur Kota sama Karangtengah sama Cilacap Sukaluyu ya sama seperti ini kita ngobrol. Ya nanti kita lebih lanjutnya diskusi saja, karena diskusi itu lebih hidup ya, kita karena di lapangan lebih memahami. Apalagi saya pengalaman saya waktu di Cianjur itu lumayan juga jika yang ada di bawah. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.